Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya dan kelompok saya untuk menjelaskan secara detail mengenai buah dalam pembagian buah beserta contoh tanaman dan pembagian dinding pada buah. Sebelum itu, saya dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama, Ahmad Zaki Ma'arif, yang kedua saya sendiri, Della Vita Aisyah, yang ketiga Risma Ayu, dan yang keempat ada Nurul Muhraningsih. Pengertian buah. Buah adalah struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan Angiospermae yang di dalamnya mengandung biji. Perkembangan buah di dalamnya oleh adanya polinasi atau fertilisasi. Buah merupakan organ tempat biji berkembang dan akan membantu proses penyebaran biji. Penyebaran dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan penyebaran air atau angin yang disebut hidrokori atau anemokori, penyebaran hewan atau zookori, dan melalui mekanik. Pada umumnya buah sejati memiliki dinding buah berdaging yaitu perikarp yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksokarp atau epikarp, bagian terluar dari dinding buah yang umumnya tipis dan berkutikula. Mesokarp yaitu bagian tengah yang umumnya tersusun oleh jaringan parenkim. Yang ketiga, endokarp, bagian terdalam umumnya tipis. Awal mula pembentukan buah. Normalnya, pembentukan buah pada tumbuhan melalui proses. Yang pertama, proses persarian atau polinasi di kepala putik atau stigma oleh serbuk sari yang disebut polen. Kemudian, polen berkecambah dan membentuk tabung polen atau polen tube untuk mencapai bakal biji atau ovul. Kemudian, bertemunya polen sel jantan dengan bakal biji sel telur di dalam bakal buah dan ovari disebut pembuahan atau fertilisasi. Bakal buah kemudian akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Dihasilkan buah yang fertil atau berbiji. Buah digolongkan menjadi 2. Yang pertama, buah semu atau tertutup. Buah semu ini pula dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu buah semu tunggal, buah ganda, dan buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga yang malahan menjadi bagian yang utama dari buah ini, lebih besar, menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat dapat dimakan. Sedang buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Yang kedua, buah sejati atau telanjang. Pada buah ini dibagi pula menjadi 3 bagian, yaitu buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal itu ada yang kering dan ada juga yang berdaging. Buah sungguh atau buah telanjang yang melulu terjadi dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga lainnya yang masih tinggal, bagian ini tidak merupakan bagian yang berarti dari buah ini. Semu majemuk. Kemudian, di sini ada pembagian buah semu. Pembagian buah semu terbagi menjadi 3. Ada buah semu tunggal, ada buah semu ganda, dan ada buah semu majemuk. Yang pertama, buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain dari bunga yang ikut membentuk buah. Ini adalah contoh buah semu tunggal. Nah, kemudian buah semu berganda ialah jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain dari bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang menyolok dan seringkali yang berguna. Yang ketiga, ada buah semu majemuk ialah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tapi seluruhnya dari luar nampak seperti satu buah saja. Pembagian buah sejati. Yang pertama, buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal adalah buah yang berkembang dari satu ovarium tunggal atau bagian bunga yang akan menjadi buah setelah penyerbukan. Contohnya adalah apel, jeruk, atau tomat. Buah ini memiliki satu bagian utama yang membungkus biji-bijinya. Yang kedua adalah buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk terbentuk dari ovarium yang terdiri dari beberapa bagian yang disebut karpel. Setiap karpel dapat berkembang menjadi sebagian buah yang terpisah atau seluruhnya menjadi satu buah yang terdiri dari beberapa bagian. Contohnya adalah stroberi, yang sebenarnya adalah buah majemuk yang memiliki biji-biji di permukaan yang disebut buah palsu atau yang biasa disebut tekstil. Yang ketiga adalah buah sejati ganda. Buah sejati ganda adalah buah yang terbentuk dari 2 ovarium yang terpisah pada satu bunga. Masing-masing ovarium berkembang menjadi sebagian buah yang melekat satu sama lain. Contohnya
adalah kacang polong, di mana dua belahannya saling melekat dan biasanya terdapat dalam satu bungkusan. Jenis-jenis buah sejati tunggal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama buah berdaging, yang dimana buah berdaging terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Hesperidium dan Pepo. Yang kedua buah kering, yang terbagi menjadi tiga bagian, Acena, Samara, dan Caryopsis atau grain. Buah sejati tunggal yang berdaging terbagi lagi menjadi 6 macam. A. Buah buni, baka atau beri. B. Buah mentimun atau pepo. C. Buah jeruk atau Hesperidium. D. Buah batu atau dupa. E. Buah delima. Dan terakhir F. Buah apel atau pomum. Buah berdaging. Buah berdaging memiliki perikarp atau dinding buah yang tebal dan berair, yang melindungi biji dan membantu dalam penyebaran dengan menarik hewan pemakan buah. Tomat dan alpukat adalah contoh buah berdaging yang sering kita konsumsi. Selanjutnya, buah kering. Buah kering memiliki perikarp yang keras atau tipis dan dapat pecah saat matang untuk melepaskan biji, atau tetap utuh dan disebarkan secara utuh. Akena seperti biji bunga matahari atau kuaci tidak pecah saat matang, sementara polong seperti kacang polong pecah untuk melepaskan bijinya. Penyebaran biji. Penyebaran biji dibantu oleh air atau hidrokori, angin, anemokori, hewan, sokori, dan mekanik. Contoh, dandelion menggunakan angin, kelapa menggunakan air. Penyebaran biji adalah proses penting yang memungkinkan keturunan tumbuhan untuk tumbuh di lokasi baru. Metode penyebaran yang berbeda meningkatkan keberhasilan reproduksi dalam berbagai kondisi lingkungan. Dandelion menggunakan angin untuk menyebarkan bijinya, sementara kelapa menggunakan air untuk menjangkau tempat yang jauh. Pembagian dinding buah. Perikarp, dinding buah yang terbentuk dari dinding ovarium setelah fertilisasi, terdiri dari 3 lapisan. Ada exokarp, mesokarp, dan endokarp. Yang pertama, exokarp atau kulit luar. Lapisan terluar dari perikarp seringkali tipis dan berfungsi sebagai pelindung. Contoh, pada apel, exokarp adalah kulit yang halus dan berwarna mengkilap. Yang kedua, ada mesokarp atau lapisan tengah. Lapisan tengah yang biasanya paling tebal dan berair seringkali menjadi bagian yang dimakan. Contoh, pada mangga, mesokarp adalah bagian yang berdaging dan manis yang sering kita konsumsi. Yang ketiga, ada endokarp atau lapisan dalam. Lapisan terdalam yang mengelilingi biji, teksturnya bisa keras atau lunak tergantung jenis buah. Contoh, pada buah persik, endokarp adalah bagian keras yang melindungi biji, sering disebut batu atau pit. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.